besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, percaya. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GKT Nazaret Surabaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita perlu sadar bahwa jangan sampai kita menjadikan ibadah yang kita lakukan sebagai rutinitas sehingga membuat kita bersikap biasa-biasa saja tatkala kita beribadah. Beribadah bukan terpaksa ataupun dipaksa. Tetapi saat kita beribadah, kita harus mempunyai suatu kerinduan untuk datang kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Sudahkah saudara memiliki dan mengusahakan hal itu? Mari saya ajak saudara untuk memiliki kerinduan untuk datang kepada Tuhan dengan kerinduan kita memandang kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyoman Widiantara dengan tema Duel Menjadi Duet. Tim Multimedia GKT Nazaret Surabaya mengajak setiap jemaat untuk melayani bersama di dalam berbagai bentuk pelayanan yang ada di gereja kita. Yang dilakukan seperti menjadi penulis konten Instagram, membagikan kisah inspiratif melalui media sosial, merangkum khotbah, membuat desain gambar, maupun menjadi tim videografi dan berbagai pelayanan lainnya, supaya kita dapat saling memberkati lewat kemajuan teknologi yang telah Tuhan berikan kepada kita di zaman ini. Bila jemaat memiliki kerinduan itu, di dalam pelayanan itu bisa menghubungi tim multimedia gereja kita. Mari saudara, saya undang setiap kita untuk menyiapkan diri untuk memuji dan menyembahnya dalam ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat Nasaret yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau bersaat teduh sejenak, kita mau siapkan hati dan pikiran kita sebelum kita mulai ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita. Ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dalam nama Allah Bapa, Anak, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita pujikan lagu Kasih-Mu Tiada Duanya. Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Katakan, takkan ada lagi. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Katakan, kau ku kagumi, kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
Mazmur 96 ayat 1 yang kedua berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya, dari hari ke hari. Jemaat, saya persilakan untuk duduk kembali. Ya, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu kedua dari bulan keluarga. Dimana kalau boleh saya sekilas gambarkan dari 1 bulan ini, minggu pertama, minggu lalu, pada kebaktian yang lalu, kita sudah mendengar tema mengenai Kristus sebagai kepala rumah tangga. Kemudian di minggu ini, tema kita adalah duel menjadi duet. Dan kemudian di minggu yang ketiga nanti kita akan bicara mengenai cara komunikasi dalam keluarga. Dan yang keempat adalah berkat dalam rumah tangga nantinya. Jadi di minggu pertama kita sudah tahu bagaimana siapa inti dari kepala rumah tangga kita, yaitu Yesus sendiri. Kemudian di minggu ini kita akan belajar mengetahui apa kesalahan, apa hal-hal yang harus kita bereskan. Utamanya adalah kesalahan yang pernah kita lakukan, yang mungkin kita lakukan sengaja atau tidak sengaja terhadap anggota keluarga yang lain. Kemudian setelah kita membereskan masalah-masalah kita mengampuni, kemudian kita bisa move on. Kemudian di minggu depan kita akan belajar cara komunikasinya. Bagaimana supaya kesalahan-kesalahan yang lama tidak terjadi lagi. Dan akhirnya di minggu yang keempat kita sudah bersiap untuk menerima berkatnya. Bicara mengenai tema kita pada ibadah kita pagi hari ini, yaitu duel menjadi duet. Di sini cukup menarik tema yang diangkat, karena bicara mengenai duel, yang ada di otak saya pertama adalah adanya dua pihak yang memiliki masalah, memiliki kesalahpahaman, memiliki miskomunikasi satu sama lain, yang akhirnya berujung pada pertengkaran. Saya juga percaya Bapak Ibu di sini semua 98% memiliki yang namanya handphone. Dan pastinya kalau sudah ada handphone, sudah ada yang namanya WhatsApp, Bapak Ibu ya. Jadi dalam WhatsApp saya juga percaya, di saya juga, di keluarga saya juga. Jadi kita punya banyak sekali WhatsApp group, Bapak Ibu ya. Jadi WhatsApp group dari keluarga inti, kemudian WhatsApp group dari keluarga sepupu, kemudian dari keluarga engkong, keluarga emak ya. Kemudian dari semua keluarga yang ada. Tapi saya yakin dan percaya banyak di sini yang kita punya grup. Ya, saya nggak bilang 100%, tapi saya bilang mungkin mayoritas, karena saya sendiri seperti itu. Saya punya grup yang berisi banyak sekali orang, kemudian saya juga nggak kenal siapa yang ada di dalam grup itu. Ya, dan juga di dalam grup itu, terkadang kita satu grup, oke, kita bisa bercengkrama, bertukar informasi, tapi kita di situ, kita punya masalah sama keluarga itu, tapi kita nggak pernah bereskan masalah itu, Bapak Ibu. Ya, jadi mengingat dari sana, saya punya satu cuplikan video dari salah satu wanita yang cukup terkenal sebagai motivator. Kita akan coba saksikan untuk boleh kita sama-sama boleh terberkati dengan video ini. Kesalahan bukan untuk dilupakan, tapi untuk dimaafkan dan direlakan. Maaf, sebuah kata sederhana namun sulit untuk diberikan. Jangankan diberikan, diucapkan saja sulit rasanya. Bagaimana mungkin saya bisa maafkan setelah apa yang sudah dia perbuat? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan ketika bekas lukanya masih terasa sampai sekarang? Bagaimana mungkin saya bisa maafkan? Orang dianya aja gak kapok kok, masih terus aja begitu. Kesalahan yang sama terus diulangi, bahkan malah lebih menjadi-jadi. Sampai kapan dimaafkan? Memang tidak mudah untuk memaafkan. Apalagi jika kesalahan yang dilakukan sungguh menyakitkan. Memang sedih rasanya. Apalagi jika disakiti oleh orang yang kita cintai. Dikhianati
oleh orang yang kita percayai. Kadang mungkin kamu berpikir, enak aja dimaafkan, orang dia minta maaf aja juga enggak. Jangankan itu, kayaknya sadar bahwa salah aja juga enggak. Kadang memang menyebalkan sih, melihat orang yang salah terus-menerus berbuat salah dengan leluasa bahkan tanpa rasa bersalah. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti kamu fokus pada hal yang salah. Maaf itu gunanya sebenarnya bukan untuk mereka, tapi terlebih untuk kamu. Berikanlah maafmu bukan karena mereka layak mendapatkannya, tapi karena kamu layak mendapatkan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Ketika kamu sulit untuk bisa bertoleransi, ingatlah bahwa orang-orang pun bertoleransi denganmu. Ketika kamu sulit untuk bisa memaafkan, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimaafkan. Ketika kamu sulit untuk bisa mengerti, ingatlah bahwa kamu pun pernah dimengerti. Dan semoga di saat itu kamu pun sadar bahwa tidak ada satu manusia pun di dunia ini yang sempurna. Kesalahan terjadi oleh kamu, dia, mereka, kita semua. Ada yang baik dan buruk dari setiap manusia, dan itu fakta. Sebaik-baiknya manusia, dia bukan malaikat. Dan seburuk-buruknya manusia, pasti dia masih punya hati juga. Fokus dengan hal yang baik. Dan jika ada hal yang buruk, cobalah untuk bisa menyikapinya dengan lebih baik. Komunikasi, klarifikasi, mencoba untuk mengerti, mencoba untuk memahami. Kalaupun tidak bisa, kalaupun dia tidak berubah, it's okay. Setidaknya kamu sudah mencoba. Lakukan apa yang menjadi bagianmu, sisanya biarlah Tuhan yang akan bekerja. Iya, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah tahu mengenai video itu ya. Tapi saya rasa video itu bagus untuk kita boleh kembali diingatkan. Ya, saya senang dengan quote dari awal yang diberikan, yakni kesalahan bukan untuk dilupakan, tetapi untuk direlakan dan dimaafkan, Bapak Ibu. Jadi saya rindu saat ini kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh mengampuni setiap orang-orang yang bersalah atau orang-orang yang kita anggap mereka salah, khususnya dalam keluarga kita. Sambil kita menyiapkan hati untuk mengakui setiap dosa dan perbuatan kita, kita mau pujikan lagu Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau.
memancar senantiasa. Kita mau pujikan lagu ini sekali lagi. Nyatakan kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Katakan, Tuhan, inilah hidup. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. supaya kehidupan memancar senantiasa. Saya ajak Bapak Ibu untuk boleh pejamkan mata, kita tundukkan kepala, kita akui setiap dosa dan perbuatan yang kita lakukan dalam 1 minggu terakhir. Untuk apapun yang kita lakukan, terutama kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan terhadap anggota keluarga kita, baik yang dekat maupun yang terjauh sekalipun, mulai dari mama, papa, mertua, mantu, kemudian keluarga-keluarga besar dari mama, keluarga besar dari papa. Kita tahu Tuhan mengenal hati kita. Tuhan tahu kerinduan kita untuk kita boleh mengampuni setiap kesalahan mereka. Saya berikan waktu kesempatan untuk boleh kita mengampuni dan merelakan setiap kesalahan yang mereka lakukan terhadap kita.
Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Di setiap kelemahan dan kesalahan yang telah kami lakukan 1 minggu ini, biar Kau sendiri yang sudah dengar Tuhan, setiap pengakuan kami Tuhan, setiap permintaan maaf yang telah kami sampaikan. Yang percaya Tuhan sendiri yang boleh mengampuni kami Tuhan. Dan kami beroleh kekuatan yang baru untuk boleh kembali menghadapi minggu-minggu mendatang Tuhan. Khususnya menghadapi setiap saudara-saudara kita yang telah melakukan kesalahan terhadap kita. Kita boleh mengampuninya, kita boleh merelakannya, dan kita boleh kembali berbaur dengan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang baik Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu saja Yesus, hanya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, setelah kita mengakui setiap dosa dan perbuatan kita dalam Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 4 ayat 7-8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Selanjutnya jemaat saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 4 ayat 32. Kita bacakan bersama-sama 1 kali saja, dimulai dari alamatnya terlebih dahulu. 1, 2. Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jemaat saya persilakan untuk boleh duduk kembali. Iya Bapak Ibu, sebelum kita lebih dalam lagi, kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Nyoman. Mari kita mau pujikan satu lagu, Hidup Ini Adalah Kesempatan. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya
Jemaat yang disayang oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih menganugerahi kita kesempatan untuk boleh beribadah walaupun secara online. Dan tema yang ditetapkan oleh gereja pada hari ini adalah duel menjadi duet. Sebelum firman dibacakan dan diberitakan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, di dalam kehidupan ini kami sesungguhnya tidak ingin berduel dengan siapapun. Apalagi itu dengan orang-orang yang dekat dengan kami, dengan anggota keluarga kami. Namun di dalam faktanya kami tidak bisa menghindar. Sepertinya itu bisa muncul tiba-tiba tanpa kami mau, tanpa kami harapkan. Dan sayangnya itu sering sekali terjadi di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu sekarang kepada Tuhan yang tidak ingin melihat kami terus berduel. Bantu kami, tunjukkan kepada kami bagaimana caranya bisa mengubah duel itu menjadi duet. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adapun ayat firman Tuhannya diambilkan dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai 11. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Coba lihat ini. Jemaat lihat di dalam gambar ini ada apa? Ternyata suami istri ini berkelahi. Satu pegang kemoceng, satunya lagi pegang sapu. Nah jemaat di dalam kehidupan ini kita tidak suka dengan yang namanya kelahi. Nggak suka dengan yang namanya bertengkar. Nggak suka apalagi itu begitu tajam. Tapi tidak bisa dihindarkan kadang-kadang itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai suami istri, misalnya bisa ribut dalam konteks apa? Dalam konteks penggunaan waktu. Katakanlah misalnya mau berangkat ke gereja. Udah janji mau berangkat ke gereja nanti jam 6:30, karena jam 7 mulai kebaktian. Perlu waktu perjalanan kurang lebih 20 menit. Tapi oleh sesuatu sebab, suami sudah ada di mobil, terus kemudian mobil sudah dihidupkan, nah istri datang. Sorry, saya terlambat. Setelah itu, akhirnya sang suami ngebut di jalan. Pada waktu ngebut, sang istri mulai deh ngomel-ngomel. Emangnya ini sirkuit? Lalu kemudian si suami juga ngomong, kamu sih tadi bersoleknya tuh kepanjangan. Tuh, coba lihat. Dalam hal penggunaan waktu seperti itu.
Kalau dikaitkan dengan anak-anak berangkat ke sekolah, udah janji jam berapa. Tapi di dalam kenyataannya ada aja anak yang satu sudah bangun duluan, anak yang satu masih belum, berlambat-lambat. Sehingga akhirnya pada waktu mau berangkat ke sekolah juga akhirnya yang rajin memarahi. Gara-gara kamu kita sekarang telat nih, ada keributan. Kemudian juga orang tua bisa ribut untuk urusan apa? Dalam misalnya mendidik anak. Jadi ada orang tua yang mendidik anak dengan otoriter. Ada orang tua yang mendidik anak dengan ya sudahlah terserah. Ada juga kombinasi dua-duanya itu, yaitu secara demokratis. Tapi ada juga orang tua yang diam-diam di belakang, misalnya suami istri itu tidak sepaham. Lalu pesan sama anaknya, jangan bilang-bilang ya nanti sama papa kalau mama melakukan seperti ini. Setelah papanya tahu, akhirnya ribut besar. Setelah anak-anak gede, kemudian anak-anak bisa memilih pacarnya. Mamanya nggak setuju, papanya bilang nggak apa-apa, silahkan lanjut. Lalu akhirnya ribut lagi. Kemudian pertengkaran itu bukan hanya terjadi pada anak-anak. Setelah anak-anak jadi gede, masing-masing sudah punya tanggung jawab, bisa berusaha. Kadang-kadang mewarisi keluarga, usaha keluarga bersama-sama. Lalu setelah menggedekan usaha, terjadi keributan. Kenapa? Karena merasa yang satu haknya itu kok segitu. Yang satu merasa ya udah pantas segitu. Akhirnya ribut untuk urusan apa? Untuk urusan duit. Ujung-ujungnya ribut untuk urusan apa? Harta, warisan. Nah, yang jelas Tuhan tidak menyukai dengan yang namanya duel itu. Tuhan ingin ada satu sikap yang betul. Bagaimana kita bisa tidak terus-menerus untuk berduel. Nah, coba kita perhatikan firman yang berikut. Yang pertama itu dari seorang pemazmur, Mazmur Daud. Di dalam Mazmur pasal 133 ayat 1 bunyinya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat ini dimulai dengan satu kalimat, yaitu perjalanan ziarah. Mazmur ziarah, apa maksudnya? Jadi kata ziarah itu berbeda banget dengan yang biasa kita kenal di Indonesia. Kalau di Indonesia, ziarah biasanya ke makam. Tapi ziarah yang dimaksud di sini bukan ke makam. Tapi itu mendaki Gunung Sion menuju ke Bait Allah yang letaknya itu lebih tinggi. Maka orang dari berbagai suku, dari berbagai tempat lalu datang ke Yerusalem, datang ke Bait Allah mau beribadah. Nah, dalam keadaan udara misalnya panas, maka gampang sekali tergesekan. Terjadi gesekan-gesekan. Nah, seorang pemazmur mengatakan, kalau orang mau beribadah kepada Tuhan, berarti mau membina hubungan secara vertikal dengan Tuhan, maka jangan sampai secara horizontal itu ada disharmoni. Itu sebabnya terus pemazmur mengatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya. Kata baik dan indahnya ini ada dua hal. Satu baik, satu indah. Kata indah di sini adalah menyenangkan. Jadi alangkah baiknya kalau dilihat dan alangkah menyenangkannya untuk dirasakan kalau saudara-saudara itu bisa tinggal dengan rukun. Nah, jadi dari seorang pemazmur yang bernama Daud, kita perlu tahu bahwa rukun itu kehendak dari Tuhan. Tuhan mau agar ada satu kehidupan yang rukun. Mari kita lihat yang berikutnya lagi. Sekarang kita berpindah ke perjanjian baru. Nah, di dalam perjanjian baru ada seorang rasul yang bernama Paulus yang mengatakan seperti ini. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah,
Rasul Paulus adalah orang yang Tuhan pakai untuk mendirikan jemaat Korintus. Nah, jemaat Korintus yang didirikan itu di dalam perjalanan waktunya terjadi perpecahan. Ada yang mengaku golongan Apolos, jadi orang yang bangga dengan oratornya, dengan kepintaran khotbah daripada Apolos. Lalu orang itu hanya menyanjung tinggi Apolos. Tetapi ada juga orang yang merasa golongan Paulus. Kenapa? Karena Paulus itu yang membawa saya sampai kenal Tuhan. Tapi ada juga golongan Kefas. Barangkali ini berkaitan dengan urusan kesukuan, urusan kebangsaan, urusan kulit. Saya sama-sama bangsa Yahudi ini dengan Kefas, Petrus maksudnya. Tapi ada juga orang, saya mah nggak ikut-ikutan sana, nggak ikutan sini. Saya mah golongan Kristus. Jadi terpecah menjadi 4 golongan pada waktu itu. Nah, Paulus sebagai bapak rohani sedih melihat kenyataan seperti itu. Itu sebabnya dia mengatakan apa? Aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu itu apa? Seia sekata. Jangan ada perpecahan. Supaya erat bersatu, sehati sepikir. Apa yang diharapkan oleh Paulus sebagai bapak? Sebagai bapak rohani. Yang diharapkan itu bisa apa? Jemaat itu bisa rukun, bisa akur, bisa bagus. Mari sekarang kita beralih kepada Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus sendiri di dalam doanya yang tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-17, itu isi doa Yesus adalah supaya mereka menjadi satu. Doa ini diulang sampai 3 kali. Berarti secara keseluruhan itu 4 kali. Supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau. Yohanes 17 ayat 21. Kemudian berikutnya, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita satu. Yohanes 17 ayat 22. Kemudian yang berikutnya, supaya mereka sempurna menjadi satu. Yohanes 17 ayat 23. Ini adalah doa perpisahan Yesus dengan murid-muridnya. Dari doa sebenarnya kita bisa tahu keprihatinan apa yang ada di dalam diri si pendoa itu. Pada waktu Yesus mengucapkan doa sampai diulang 3 kali, itu berarti ada sesuatu yang betul-betul memprihatinkan di dalam hidupnya. Dia prihatin sekali dengan murid-muridnya. Karena sebelumnya murid-muridnya itu pernah ingin siapa menjadi yang terbesar, siapa yang menjadi yang terutama. Nah, sekarang Yesus akan meninggalkan mereka. Lalu Yesus berdoa agar mereka itu rukun, agar mereka itu menjadi satu adanya dengan yang lainnya. Nah, jemaat, kalau kita perhatikan, baik dari pemazmur, baik dari Rasul Paulus, maupun dari Tuhan Yesus, itu menginginkan ada apa? Hidup rukun, hidup akur, hidup harmoni, hidup seia, sekata, seiring, sejalan, seirama, setujuan. Dan tidak ada perpecahan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Untuk bagian ini kita akan kembali ke ayat-ayat yang tadi sudah dibacakan. Dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11, paling tidak ada 3 poin yang bisa diperhatikan bagaimana mengubah duel itu menjadi duet. Poin yang pertama adalah jangan mementingkan diri sendiri. Poin yang kedua, berpikir seperti Kristus. Poin yang ketiga, merendahkan diri. Nah, mari kita akan simak satu persatu. Yang pertama itu adalah jangan mementingkan diri sendiri. Di ayat yang tadi sudah dibacakan, jangan sampai orang itu hanya memikirkan diri sendiri. Bukannya nggak boleh, tetapi jangan hanya memikirkan diri sendiri. Tetapi pikirkan juga kepentingan orang lain. Pada waktu Paulus ngomong seperti ini, dia sesungguhnya sedang berbicara kepada jemaat
Filipi. Yang sebenarnya latar belakang jemaat ini tuh bagus. Jemaat yang mengasihi Tuhan. Jemaat yang bukan hanya mengirim uang untuk pekerjaan misi. Tapi juga jemaat yang mengirim misioner. Orang, bukan hanya uang. Jadi di gereja ini bagus. Gereja ini tertata, sudah ada pengurusnya, bagus sekali. Tetapi di dalam gereja yang begini bagus, ternyata ada benih-benih perpecahan. Dan itu dikarenakan apa? Ada dua orang. Satu bernama Euodia, satu bernama Sintike. Dua orang ini sama-sama berpengaruh. Nah kalau ini dua terus bertikai terus, maka besar kemungkinan akan terjadi perpecahan. Nah itu sebabnya Paulus berbicara kepada mereka berdua khususnya. Dan kepada jemaat untuk apa? Jangan sampai ada perpecahan. Dan cara yang pertama itu adalah jangan sampai hanya memikirkan kepentingan diri sendiri. Kalau diganti dengan satu kata, jangan jadi orang yang egois. Kenapa begitu? Karena di dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka di situ ada kekacauan. Jadi di mana ada orang yang mementingkan diri sendiri, sudah pasti akan ada kekacauan. Tapi sebaliknya, kalau masing-masing orang itu tidak memikirkan diri sendiri, tetapi belajar memikirkan kepentingan orang lain, maka akan ada satu keindahan yang seperti tadi dikatakan oleh pemazmur itu. Ada baik, ada indahnya. Kita lihat contohnya, yaitu Naomi sama Ruth. Biasanya ada orang mengatakan ada pertengkaran sepanjang abad antara siapa? Antara mertua dengan menantu. Ya memang ada. Tetapi di dalam Alkitab juga memberitahukan kepada kita. Ada juga mertua dan menantu yang rukun, yang akur. Kenapa mereka rukun? Kenapa mereka bisa akur? Karena masing-masing tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi justru memikirkan kepentingan. Mertua memikirkan kepentingan menantunya, menantu memikirkan kepentingan mertuanya. Pada waktu Naomi di tengah jalan, Naomi kan ngomong seperti ini kepada dua menantunya itu. Mama akan pulang nih ke kampung halaman mama ya. Nah menurut budaya kalau kalian ikut sama mama kecil sekali kemungkinan bahkan sama sekali tidak ada kesempatan kalian bisa berkeluarga. Oleh sebab itu silakan kalian pulang ke rumah orang tua kalian masing-masing. Biarlah kalian juga mendapatkan jodoh masing-masing sebagai pengganti anak mama yang sudah meninggal itu. Lihat di sini. Orang yang bernama Naomi itu tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia pikirkan menantunya itu. Agar menantunya itu punya masa depan. Sebaliknya sang menantu yang Orpa memang ya singkat kisah dia pulang ke kampungnya. Tapi orang yang bernama Ruth, dia ngomong apa? Dia ngomong, kemana saja mama pergi, saya pergi ke situ. Di mana saja mama bermalam, saya juga mau bermalam di situ. Bangsanya mama itu bangsanya saya, Allahnya mama itu Allahnya saya. Di mana mama dikuburkan, saya juga mau dikuburkan di situ. Nah, coba perhatikan ucapan Ruth ini. Dia tidak menganut ya falsafah habis manis sepah dibuang. Toh kalau mau ikut sama Naomi udah gak punya apa-apa lagi. Tapi dia tidak memikirkan diri sendiri. Dia membayangkan suaminya mama mertua sudah meninggal. 2 anak lakinya sudah meninggal. Sekarang sebatang kara. Masa tak biarin sebatang kara. Jadi dia tidak ego memikirkan diri sendiri. Urusan menikah nggak menikah, urusan lain. Tapi sekarang saya harus berbakti. Tuh lihatan. Pada waktu masing-masing memikirkan kepentingan yang lain lebih daripada dirinya sendiri. Oh alangkah baiknya dan indahnya. Alkitab mencatat bukan? Siapa yang menyangka orang yang bernama Ruth, wanita keturunan Moab, itu bisa ketemu sama Boaz
Dan pernikahan Rut sama Boas ini bisa menghasilkan keturunan itu sampai ke Isai. Isai itu ayah Daud dan kita tahu siapa Daud. Jadi ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah. Pada waktu apa? Tidak egois. Oleh sebab itu pesan yang pertama, jemaat, mari. Kalau ada apa-apa, jangan kita hanya memikirkan diri sendiri, tapi mari kita belajar memikirkan kepentingan orang di luar dari kita. Biarlah kita menempatkan kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita. Oke. Yang kedua, berpikir seperti Kristus. Apa maksudnya berpikir seperti Kristus? Di dalam pasal yang kedua ayat yang kelima di situ diberitahukan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya, dalam kehidupan bersama dengan saudara sekandung, saudara seiman, antar anggota keluarga, atau dengan teman-teman bisnis, atau siapa saja dalam kehidupan bersama, hendaklah menaruh pikiran dan perasaan Kristus. Apa maksudnya menaruh pikiran dan perasaan Kristus? Sederhananya begini, kalau misalnya ada sesuatu, coba bayangkan apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, apa yang Yesus akan katakan. Kalau ngomong apa yang Yesus pikirkan, apa yang Yesus rasakan, kita perlu berimajinasi memang. Gimana sih kalau Yesus ada di situ? Kira-kira apa yang dipikirkan dan dirasakan? Tapi kalau mau ngomong apa yang dibicarakan oleh Yesus, itu berarti kita kembali kepada firman. Kalau begitu, sekarang kita bisa menemukan jawabannya. Berpikir seperti Kristus, sederhananya itu adalah tidak memasalahkan masalah, tetapi mencari solusi atas setiap masalah. Contoh, di Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Di situ dikisahkan ada orang-orang yang menangkap seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu dibawa kepada Yesus. Pada waktu sudah diperhadapkan kepada Yesus, kemudian orang-orang ini bertanya, Yesus, diapakan nih orang? Dia ketangkap berbuat zina. Kalau menurut Taurat, dilempari, tapi sekarang menurut engkau bagaimana? Nah, Yesus tidak dicatat di dalam ayat itu untuk memperkarakan, mempertanyakan, kenapa kamu berzina? Kamu nggak tahu tuh bahwa berzina itu melanggar aturan firman Tuhan. Kamu sekarang tuh bikin repot saya. Apa dicatat seperti itu? Enggak. Yesus tidak mempermasalahkan yang sudah jadi masalah. Yang Yesus lakukan itu apa? Dia pikirkan jalan keluarnya. Lalu terus kemudian dia ngomong, oke, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, silakan lempari dengan batu. Ternyata tidak ada yang berani melempar. Setelah itu Yesus berikan jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Enggak ada yang menghukum kamu. Enggak ada Tuhan. Saya juga enggak menghukum. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, dari kisah ini kalau kita perhatikan, cara Yesus menghadapi masalah tidak ngubah-ubah, tidak mempermasalahkan masalah itu, tapi cari jalan keluar atas setiap permasalahan. Dan rambu-rambunya itu adalah apa yang dia katakan, apa kata firman Tuhan. Nah, kalau kita sekarang kaitkan bagian yang kedua ini, berpikir seperti Kristus dengan permasalahan-permasalahan yang ada, bukankah banyak permasalahan suami istri, permasalahan orang tua dengan anak, permasalahan dengan saudara seiman, itu pada waktu muncul kita coba, kalau udah jadi masalah, jangan memasalahkan masalah itu, pikirkan jalan keluarnya, lalu buat pola. Contoh yang sederhana misalnya, kalau tadi urusan berangkat ke gereja terlambat, bukankah kita bisa ngomong, oke, kita akan berangkat jam 6:30. Kalau jam 6:30 misalnya belum siap, mohon maaf akan ditinggalkan. Silakan mau naik Grab sendiri, mau naik taksi sendiri. Memang ini tidak enak. Tetapi untuk belajar menghargai waktu. Nah, dibikin kesepakatan seperti itu.
Sehingga akhirnya di tengah jalan ya nggak kepaksa. Satu udah nunggu terus tapi marah-marah, nyetirnya itu sambil ugal-ugalan. Lalu akhirnya terjadi keributan. Mau pergi ke gereja tapi ribut dulu di dalam kendaraan. Nah kalau udah dibuat aturannya, oke, 6:30 berangkat. Oke. Yang nggak siap 6:30 ya dia bayar harga sendiri. Naik Grab bayar sendiri, mungkin naik taksi bayar sendiri. Dan ini akan jadi pembelajaran. Sama, pada waktu misalnya anak sekolah jam berapa? Berangkat 6:30 dari rumah. Karena apa? Jam 7 sudah harus ada di sekolah. Ya kalau misalnya ada yang telat, ya sudah ditinggal. Mungkin ini nggak enak awalnya. Tapi nanti anak itu akan belajar. Waduh, nggak enak ditinggal. Apalagi sampai di sekolah itu malu, diperkarakan begitu ya. Nah akhirnya anak itu akan belajar, lain kali tidak akan terlambat. Dia akan ini lebih siang. Memang ada harga untuk itu. Apa? Satu kali terlambat ke sekolah dan malu. Cara yang lain misalnya kalau ada yang ribut soal urusan tidur tadi. Kamu nggak boleh tidur duluan ya. Kalau kamu tidur duluan, kamu udah ngorok. Saya nggak bisa tidur. Jadi kamu nggak boleh tidur sebelum aku tidur. Nah ini kan ego, hanya memikirkan diri sendiri. Emang yang mau ngorok itu siapa? Kadang-kadang kan pulang kerja capek ya tidur yang ngorok. Nah oleh sebab itu sekarang belajar. Jadi jangan sampai polanya itu sampai merugikan orang lain. Apakah misalnya belajar doa, jadi pada waktu doa, pada waktu nyanyi begitu ya, ini ngoroknya tuh enggak kedengaran lagi. Jadi bikin pola sendiri, sehingga akhirnya setelah itu tidak ribut lagi. Atau misalnya seperti suami istri dengan urusan anak. Jadi bikin dulu kesepakatan. Jangan menyela ya. Kalau saya memarahi anak, itu tolong jangan menyela. Karena kalau menyela nanti anak itu gede kepala. Tapi masalahnya nggak perlu kan harus marah. Terus bagaimana? Bikin polanya. Misalnya dengan mendaham begitu ya. Itu artinya apa? Stop. Atau misalnya tolong ambilkan saya sesuatu. Nah itu artinya apa? Stop ngomong. Bisa. Jadi apapun dibuat polanya. Nah kalau sudah dibuat polanya itu akan menolong. Lain kali kalau muncul lagi permasalahan dengan pola yang sama kita pakai, kan tidak akan ada keributan. Nah itu yang kedua, sederhana sekali. Cara berpikir seperti Kristus artinya jangan memasalahkan masalah tapi cari jalan keluarnya. Lalu yang ketiga, merendahkan diri. Tadi sudah dikatakan Yesus itu loh tidak mempertahankan haknya untuk tinggal di sorga. Tapi dia betul-betul sekarang melepaskan hak itu. Lalu dikatakan mengosongkan diri. Itu meninggalkan sorga yang mulia. Lalu datang ke tempat yang tidak mulia. Lalu menjadi manusia. Bukan hanya menjadi manusia, menjadi hamba. Kalau gradasi orang seneng. Misalnya dari miskin bisa jadi kaya itu seneng. Dan relatif lebih mudah. Tapi kalau misalnya degradasi dari orang kaya terus kemudian jadi orang miskin, hidupnya jadi lebih susah. Misalnya tadinya hidupnya di ruangan ber-AC terus tetapi sekarang enggak, waduh rasanya itu susah sekali. Coba bayangkan, Yesus itu loh Tuhan yang tidak terbatas. Tapi Tuhan yang tidak terbatas itu sekarang rela melepaskan haknya. Lalu membatasi diri, turun ke dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk merendahkan diri jadi manusia. Dan di dalam status sebagai manusia bahkan sampai mati. Mati di kayu salib dibilang. Untuk apa? Untuk mendamaikan manusia yang sudah berseteru dengan Allah. Yang sejak di dalam Kejadian pasal yang ketiga sudah putus hubungan antara Allah dan manusia. Sekarang melalui kerendahan Yesus, itu akhirnya ini bisa dipersatukan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Yesus merendahkan diri. Melalui kerendahan Yesus, akhirnya bisa menyatukan kembali manusia dan Allah. Sehingga akhirnya ada hubungan yang harmoni secara status, secara prakteknya tentu itu melewati satu pergumulan yang panjang.
Nah, jemaat yang disayang oleh Tuhan, kalau kita ada satu permasalahan, suami dengan istri, orang tua dengan anak, saudara seiman, masing-masing merasa diri benar. Masing-masing hanya mempertahankan hak, tidak mau merunduk, tidak mau menunduk, maka tidak akan pernah selesai persoalan ini. Tapi pada waktu ada satu orang belajar merendahkan diri, sorry, maafkan saya. Maka mulai ada satu jalan yang terbuka untuk bisa apa? Untuk bisa harmoni. Nah, itulah 3 hal jemaat yang bisa kita pelajari dari Filipi ini. Bagaimana duel itu diubah menjadi duet. Lihat gambar ini. Ini adalah gambar Martin Luther. Sedangkan yang di sebelahnya itu adalah Catherine von Bora atau sering disebut dengan Katie saja. Pernikahan 2 orang ini tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Yang pertama kalau dilihat, rentang usia di antara keduanya itu jauh. Pada waktu mereka menikah, Martin Luther berusia 41 tahun. Sedangkan Katie berusia 26 tahun. Berarti jarak di antara pernikahan mereka itu 1,5 dasawarsa atau 15 tahun. Itu kalau 15 tahun secara usia berbeda, itu tidak mudah karena cara berpikirnya, kedewasaan itu udah berbeda. Nah, ini rentang usianya jauh. Kemudian kebiasaannya juga berbeda. Martin Luther ini orangnya tuh sangat murah hati. Banyak orang yang datang berguru kepada dia, bahkan siang malam, makan, terus kemudian ada yang sampai menginap. Dan semuanya itu ya ditanggung oleh Martin Luther. Tapi Katie merasa, loh kita harus hitung. Jadi jangan sampai sembrono seperti itu. Jadi kalau kita lihat sekarang, yang satu menggunakan uang tanpa perhitungan, udahlah, kasih saja. Yang satunya lagi, hitung baik-baik, nanti jangan sampai kita kekurangan. Kemudian dalam hal bicara, orang yang bernama Martin Luther ini itu mudah marah. Meledak-ledak. Tapi orang yang bernama Katie ini dibilang lidahnya tuh tajam. Sehingga 2 orang ini kalau ketemu itu bisa gegeran. Padahal kita tahu siapa Martin Luther itu, salah satu tokoh reformator. Tapi bisa juga kan ada perselisihan di antara mereka sebagai suami istri. Perselisihan yang begitu tajam. Kalau kita lihat motif nikahnya. Motif nikahnya itu rasanya beda banget dengan yang Alkitab sendiri katakan. Motif nikah mereka itu apa? Hanya mau meredam apa? Meredam gosip. Karena pada waktu itu jangan lupa ada kehebohan. Apa yang ditulis oleh Martin Luther ini, traktat-traktat yang ditulis itu udah sampai ke biaranya, salah satunya itu adalah biaranya Katie itu di situ. Kemudian begitu dibaca, waduh ternyata keselamatan itu bukan oleh perbuatan manusia tetapi karunia Tuhan. Yuh diterima, ada 12 orang tuh biarawati yang percaya dan akhirnya ingin melepaskan diri dari kehidupan itu. Lalu setelah keluar dibantu oleh Martin Luther, terus kemudian ada sasus, ada kehebohan. Kalau Martin Luther itu hidup nggak benar dengan begitu banyak orang, begitu perempuan begitu ya. Padahal sudah pada menikah, tinggal sekarang nih Katie ini ya. Akhirnya bagaimana? Hanya untuk meredam gosip itu, ya sudahlah menikahlah 2 orang ini. Jadi lihat. Motif nikahnya itu beda banget, tapi ini karena apa? Meredam itu. Sehingga kalau menikah seperti itu kan harusnya itu fondasinya itu goyah.
Nah kalau kita perhatikan ini, itu seperti itu. Mulut tajam, ledak-ledak. Satu murah hati, satu hitungan. Satu orangnya itu betul-betul mau menyendiri, yang satu ingin ngomong aja terus begitu ya. Berangkat menikahnya juga ini berbeda. Tapi kenapa pernikahan mereka langgeng? Kenapa pernikahan mereka itu bisa sampai akhirnya meninggal tetap setia satu dengan yang lainnya? Martin Luther pernah mengucapkan kata-kata yang bagus. Andai kata Ketiku itu ditukar dengan Prancis atau kota Venice, aku tidak akan pernah melepaskannya. Berarti dia sayang banget. Kalau sampai terjadi pertengkaran, ya dia mengatakan hal yang paling menyedihkan kalau itu terjadi pertengkaran. Hal yang paling menyenangkan kalau bisa hidup harmoni. Kemudian Martin Luther juga mengatakan bahwa pernikahan itu adalah sekolah pembentukan karakter. Jadi melalui pernikahan saya tuh belajar bagaimana karakter saya dibentuk oleh Kathy. Kathy juga belajar bagaimana karakternya itu dibentuk oleh saya. Mereka bisa saling setia satu dengan yang lainnya. Dan pada waktu Martin Luther sakit, Martin Luther tahu bahwa sudah mendekati waktunya untuk pulang ke rumah Bapa. Dan Kathy ngomong, dokterku sayang, aku lebih suka bersama-sama dengan kamu hidup di dunia ini. Tapi kalau Tuhanmu mau memanggil engkau, aku pun rela. Pergilah berangkat ke sana. Itu bukan diucapkan karena dia itu sebel, tetapi itu diucapkan dengan penuh kesungguhan dan rasa sayang. Nah jemaat, mari dari kehidupan Martin Luther dan Kathy Luther yang begitu banyak perbedaan, tetapi bisa menerima perbedaan itu dan menganggap ada sekolahnya dan pernikahan ini adalah sekolah untuk membentuk itu. Akhirnya ada satu penerimaan, ada sesuatu yang indah. Tidak terus melulu duel, tapi bisa jadi duel. Mari, mulai sekarang jemaat kita belajar. Ingat tidak mementingkan diri kita sendiri. Mulai sekarang jangan suka memasalahkan masalah. Kalau sudah jadi masalah, ayo pikirkan jalan keluarnya. Dan yang terakhir, ayo belajar merendahkan diri seperti Tuhan Yesus yang sudah merendahkan diri. Maka saya percaya Tuhan akan mengubah duel-duel kita itu akan menjadi duet. Tuhan akan mengubah kehidupan kita, membentuk karakter kita melalui orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena sabda-Mu sudah boleh kami dengarkan. Bagaimana cara agar kami tidak terus-menerus berduel Tuhan antar suami istri, antar anggota keluarga, antar saudara seiman. Kami harus menyalibkan ya Tuhan sikap yang ego yang hanya mementingkan diri sendiri. Mulai sekarang kalau ada apa ya Tuhan, kami tidak mundur. Tapi kami sudah seperti ini, bagaimana kami sekarang berjalan ke depannya. Kami memikirkan jalan keluarnya. Dan jalan keluar itu kami harus berangkat berdasarkan rambu-rambu sabda-Mu. Tolong juga kami boleh meneladani Tuhan Yesus. Yang karena sudah merendahkan diri maka persoalan disharmoni antara manusia dan Allah Bapa itu bisa terselesaikan. Maka tolong bantu kami tidak jadi orang yang tegar tengkuk. Yang merasa diri selalu benar. Tapi kami belajar merendahkan diri. Tuhan kami juga bersyukur dan berterima kasih. Sebagai gereja reform. Ada tokoh reformator di dalam kehidupan yaitu Martin Luther dan Kathy Luther. Walaupun ada banyak perbedaan di antara mereka. Perbedaan yang begitu tajam. Tapi mereka bisa menjadi contoh dan ditinggalkan oleh Tuhan untuk menjadi teladan buat kami. Karena punya ya Tuhan sikap berpikir seperti Kristus. Dan merendahkan diri seperti Kristus. Sampai akhirnya bisa ya Tuhan menjadi contoh dan teladan buat kami.
Sekarang tolong bantu kami semua ya Tuhan, untuk menggenapi firman-Mu, untuk boleh mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku dan seisi rumahku, aku selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah hiduplah tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Aku dan seisi rumahku, aku selalu menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu, yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkah kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Keluargaku adalah surgaku. Terima kasih kepada keluarga Tek Liang yang sudah memberikan persembahan pujian. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberkati Kota Liang keluarga untuk pelayanan selanjutnya. Dan tentunya kita menunggu untuk keluarga-keluarga yang lain boleh rindu memberikan persembahan yang lain, yang tidak kalah unik, yang tidak kalah kreatif seperti yang diberikan oleh keluarga Tek Liang. Ya, selanjutnya Bapak Ibu kita akan meresponi firman Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui 3 cara. Yang pertama Bapak Ibu bisa scan barcode, kemudian yang kedua Bapak Ibu juga dapat melakukan transfer ke
ke rekening gereja yang ada di bawah sini, bisa dilihat. Kemudian atau cara yang terakhir, Bapak Ibu bisa simpan dulu sementara sampai nantinya dikumpulkan. Kemudian saat kita bertemu kembali di gereja, Bapak Ibu bisa memberikannya di gereja. Sambil kita mau pujikan lagu Give Thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ His Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Jemaat, saya undang untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan memasuki doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, yang mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan sekali lagi Tuhan di pagi ini. Kau izinkan kami Tuhan untuk boleh kembali Tuhan beribadah Tuhan. Meskipun lewat online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan untuk setiap apapun yang kami pujikan, untuk setiap apapun yang kami dengar Tuhan, kami boleh terus Tuhan mengikut Engkau, kami boleh terus Tuhan mengikuti setiap firman-firman-Mu, dan kami boleh terus menyembah Engkau Tuhan. Bapa, ini adalah persembahan kami Tuhan, biar Kau sendiri yang boleh berkati Tuhan. Untuk setiap apapun yang kami berikan Tuhan, Tuhan sendiri yang boleh pakai tangan-tangan majelis Tuhan, untuk boleh menggunakan setiap persembahan kami Tuhan, hanya untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga Tuhan, pada saat ini, kesempatan ini Tuhan, kami juga mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan, khususnya untuk pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, di era sekarang, di saat sekarang Tuhan, kami sedang berjibaku Tuhan dengan hal baru Tuhan, dengan penyakit baru Tuhan, yang saat ini juga vaksinnya Tuhan sedang diuji coba untuk yang ketiga. Biar Tuhan Kau sendiri yang boleh campur tangan, Kau sendiri yang boleh turut serta Tuhan, untuk setiap pemerintahan, untuk setiap dokter-dokter, untuk setiap lembaga yang berkecimpung Tuhan, yang saat ini bertugas bertanggung jawab untuk vaksin ini. Biar Kau sendiri yang boleh berkati mereka, untuk mereka boleh melakukan yang terbaik, dan Tuhan sendiri yang boleh Tuhan menyempurnakan setiap virus yang ada, setiap vaksin yang ada Tuhan, untuk boleh mematikan setiap virus-virus yang ada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk setiap anggota gereja Nazaret Tuhan. Biar Kau sendiri yang boleh berkati Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan mengerti setiap kesusahan kami Tuhan.
Tuhan. Khususnya secara ekonomi Tuhan. Untuk apapun yang kami hadapi Tuhan. Banyak pengangguran, banyak pemecatan, banyak omset yang berkurang. Tapi kami percaya bersama-Mu Tuhan. Pemeliharaanmu sempurna Tuhan untuk kami. Kami tidak akan kekurangan Tuhan. Kami tetap percaya padamu Tuhan. Biar Kau sendiri yang boleh Tuhan. Jamah kami Tuhan. Tunjukkan kami jalan-Mu Tuhan. Dengan cara-cara-Mu yang tak tertukar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang baik Tuhan. Kau sendiri yang boleh sertai kami semua Tuhan. Untuk kami boleh berserah hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Yesus. Amin. Selanjutnya dengan tetap bangkit berdiri, kita bersama seluruh jemaat gereja sepanjang zaman, kita mau ikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala puji, hormat, syukur kita kepada Tuhan sebelum kita menerima berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Nyoman. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jemaat, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Jadikanlah ini bekal untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Kiranya rahmat dan kemurahan dari Allah Bapa Sang Sumber Berkat boleh mengalir mencukupkan kebutuhan saudara lahir dan batin. Kiranya Tuhan Yesus yang sudah melepas hak datang ke dalam dunia merendahkan diri, boleh menjadi teladan kerendahan hati saudara. Kiranya Roh Kudus, roh kebenaran, senantiasa membuat saudara ingin berjalan di dalam kebenaran. Dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, ibadah selesai, saat teduh, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.